Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN tentunya bersama Ibu Sandra. Kita akan membahas sedikit tentang rangkuman atau ringkasan. Nah, ringkasan itu apa sih Bu Sandra? Ringkasan itu berasal dari kata ringkas yang berarti singkat. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Nah, cara membuat ringkasan suatu bacaan sebagai berikut. Anak-anak harus membaca naskah aslinya atau teks aslinya, kemudian mencatat di mana gagasan utamanya. Kemudian anak-anak bisa gunakan kalimat baru. Ketentuan tambahannya yaitu meringkas kalimat menjadi frase. Nah, frase itu adalah susunan dari gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna. Contoh, menghias kelas. Oke, Ibu punya contoh nih, ada di buku tematik. Kita lihat ya. Oke, dilihat pada teks halaman 110 ada teks dengan judul perbedaan bukanlah penghalang. Nah, kalau anak-anak mau buat ringkasan, anak-anak harus tahu dulu gagasan pokoknya. Nah, ini ada beberapa paragraf. Lihat paragraf 1, Ibu sudah menemukan adanya nih, menghias kelas. Nah, gagasan pokoknya menghias kelas. Kemudian kita cari lagi menghias kelas untuk apa nih? Untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, tuh udah ketemu deh tuh gagasan pokoknya. Nah, kalau udah ketemu gagasan pokoknya, anak-anak catat. Kemudian cari deh gagasan pendukungnya. Nah, di lain paragraf ada hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Nah, pada paragraf kedua. Pada paragraf terakhir ada gagasan pokok siang hari sekolah semakin ramai. Nah, nanti anak-anak cari gagasan pendukungnya kemudian dicatat. Setelah dicatat, anak-anak bisa meringkas teksnya. Nah, ini dia Ibu sudah mendapat atau sudah membuat ringkasan teks perbedaan bukanlah penghalang. Nah, baca ya sama-sama. Menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Pada hari Minggu, sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas. Siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja. Nah, itu tadi udah kita dapat tuh ya gagasan pokoknya. Edo dan Marta terlambat. Harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak berkeberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Hari Minggu merupakan waktu beribadah untuk umat Katolik. Siang hari sekolah semakin ramai oleh hiasan yang dibuat oleh anak-anak. Nah, itu tadi siang hari sekolah semakin ramai itu juga gagasan pokoknya ya. Mereka berbagi tugas sesuai bagiannya masing-masing. Ketika waktu zuhur tiba, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Teman yang lain tidak keberatan. Perbedaan bukan penghalang kerjasama di antara mereka. Kelas terlihat semarak dan mereka merasa senang. Nah, perbedaan itu indah ya anak-anak. Perbedaan itu juga anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai kepada sesama ya. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Coba, apa anak-anak pernah mengikuti perayaan atau pernah melihat teman yang sedang merayakan hari besar agamanya? Nah, ini ada soal. Nah, Ibu punya temen yang non-muslim. Kalau dia Natalan biasanya nih mereka ke gereja untuk beribadah. Nah, ini gambar gereja. Kemudian biasanya mereka juga pasang pohon Natal.
Natal. Wah, menghias pohon Natal ya seru kayaknya ya. Kemudian ada juga ikonnya itu mereka itu Santa Claus ya atau Sinterklas kita biasanya bilang. Ada lagi biasanya kalau Natal itu kalau di luar negeri atau Eropa-Eropa itu identik sama salju, kue apa tuh, kue cookies ya sama kayak kita. Lebaran ada ketupat, ada opor, terus ada beduk ya. Nah, itu dia. Sangat indah ya apabila kita hidup berdampingan dengan keanekaragaman. Maka itu anak-anak harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak mudah terpecah belah ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, maka ibu cukupkan sekian. Apabila belum paham, anak-anak boleh bertanya atau boleh diulang-ulang videonya. Nanti akan ada tugas tertulis di WA Group seperti biasa. Ibu akhiri materi singkat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.